Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmadani Lubis, NIM 0101181018, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPIA, akan melanjutkan tugas ceramah saya, tugas praktikum retorika dakwah saya. Adapun judul kelima dari ceramah saya adalah Maulidur Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat kasih sayang Allah lah kita masih dapat beraktivitas sampai saat ini dengan fisik yang sehat. Semoga kita senantiasa menambah amal-amal ibadah kita untuk menuju akhirat Allah kelak. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya, yang sampai akhir hayatnya beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Semoga dengan memperbanyak salawat kita termasuk hambanya mendapat syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah saya tentang Maulidur Rasul. Maulidur Rasul berasal dari bahasa Arab yang membawa maksud kelahiran Nabi, di mana Maulidur Rasul diartikan sebagai memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, berketepatan dengan tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Akan tetapi di tengah perjalanan menuju Syam, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia pada saat itu, yaitu berketepatan di Yathrib, Madinah. Kemudian Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW di usia kandungannya 2 bulan, dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah lahir Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada Halimah Sa'diyah yang merupakan ibu susuannya. Zaman dahulu masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan-perempuan desa. Tujuannya agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang sehat karena hidup di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susuannya di Bani Sa'ad selama 4 tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Selang 2 tahun kemudian kakeknya meninggal dunia. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik, dan berasal dari golongan berada. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun, sedang Khadijah menikah di usia 40 tahun. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menemukan sesuatu yang bisa mencerahkan dirinya dan kaumnya. Hal ini disebabkan karena
orang-orang di Mekah pada saat itu menyembah berhala dan mengalami kerusakan moral yang sangat luar biasa. Saat itu sampailah tibanya waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira pada suatu malam di bulan Ramadan. Beliau dikejutkan dengan turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah ar-ruya as-sahih, mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahannuts. Bertahannuts itu yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah. Dan untuk itu beliau membawa bekal, kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran atau wahyu pada waktu di saat Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habis telah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi kepadaku, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya, ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Kemudian ia berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, Nabi Muhammad SAW kemudian ketakutan dan pulanglah Rasulullah SAW ke rumahnya bertemu dengan istrinya Siti Khadijah. Setelah itu istrinya Khadijah binti Khuwailid mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui Waraqah. Waraqah ini adalah paman Khadijah radhiyallahu anhu. Kemudian Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar dari atas, maka aku lihat ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Maka takutlah aku padanya. Lalu aku pulang seraya berkata, selimutilah aku. Lalu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya, yaitu Al-Quran surah Al-Mudatsir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah manusia peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah, dan perbuatan dosamu tinggalkanlah. Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai dengan 5. Sesudah itu, wahyu pun turun terus menerus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada wahyu yang kedua inilah, di usia Nabi Muhammad SAW ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, utusan Allah untuk membenahi tatanan umat manusia secara keseluruhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun orang-orang yang pertama kali masuk Islam ketika dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut dengan istilah as-sabiqul awwalun, yaitu dari kalangan perempuan adalah Khadijah binti Khuwailid, dari kalangan pemuda adalah Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan dewasa ada Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan masih banyak lagi.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat itu dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga turunlah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 3 tahun lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi, turunlah ayat Al-Quran yang menyuruhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan dakwanya secara terang-terangan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami penolakan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Dakwanya dicaci maki, beliau dituduh, difitnah menyebarkan agama sihir. Kemudian beliau dilempari oleh kaum kafir Quraisy hingga adanya rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu bencinya lah kaum kafir Quraisy terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya mengalami penderitaan yang luar biasa pada saat itu. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah penderitaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga rencana pembunuhan yang ingin dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, maka turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan mengajak beberapa orang pada saat itu untuk memeluk Islam. Dan pada saat itu orang Yathrib atau Madinah menerima dakwah yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban, membangun perkembangan Islam yang luar biasa di Madinah, sehingga berkembanglah hingga sekarang agama Islam sampai di seluruh dunia, hingga kita rasakan sampai saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu banyak kisah tauladan yang dapat kita pelajari, yang dapat menjadi ibrah bagi kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi dengan cara meneladani kisah-kisah tauladan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 12 Rabiul Awal 632 Masehi, di mana hari wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berketepatan dengan hari kelahirannya, yaitu 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? Ummati, ummati, ummati. Begitu khawatirnya dia meninggalkan umatnya ketika dia tidak ada di dunia ini, sampai di akhir hayatnya dia menyebutkan ummati, ummati, ummati. Semoga kisah-kisah tauladan dari Nabi Muhammad SAW menjadikan kita insan yang lebih baik lagi ke depannya, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan ini tentang Maulid Rasul menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi keteladanan bagi kita untuk menjadi insan manusia yang semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun apabila terdapat salah kata, dan kepada semuanya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.